alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam patutlah kiranya kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa istiqomah untuk hadir di majelis ilmu ini. Istiqomah niku berat Bapak Ibu. Sing enteng niku istirahat. Apalagi ahad-ahad seperti ini. Hanya orang yang dipilih. Tadi pagi saya itu sholat subuh di Masjid Khadijah. Ba'da subuh itu rupanya ada kajian. Itu saya lihat separuh jamaah itu pulang. Ya termasuk kula malah metu. Lalu kula kemrene kok gak mrene kula. Kula mikir kok cik emane. Mantun subuh niku lho. Ajeng ten pasar ya sik durung buka kira-kira. Bowo ya sik durung dimulai. Ya. Ngaji pun juga tidak lama. Maka hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai majelis ilmu seperti ini, dan ini adalah merupakan tanda bahwa kula kali panjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi investasi akhirat kita, bisa menjadi tabungan akhirat kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Nabi yang memperjuangkan umatnya, Nabi yang membela umatnya dunia akhirat, Nabi yang mencintai umatnya. Beliaulah satu-satunya Nabi yang nanti di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk memberikan yang namanya syafaatul udhmah, syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat bisa berkumpul bersama beliau. Maka salah satu syaratnya kita harus betul-betul menjadi Muhammadiyah, pengikut Kanjeng Nabi. Dan kita nanti akan diberikan air telaga Nabi, yang ketika kita minum air telaga itu, maka kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan ketika itu dalam riwayat ada sekelompok orang yang terusir dari telaga Nabi itu. Jadi mau ikut rombongan Kanjeng Nabi, kali malaikat itu diusir. Kamu tidak berhak. Siapa mereka? Nabi bertanya, kenapa malaikat engkau mengusir mereka? Itu ya Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang sepeninggalmu ya Rasulullah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi ahlul bid'ah nanti tidak berhak mendapatkan telaga Nabi. Maka mudah-mudahan kita istiqomah dados pendereki Kanjeng Nabi. Dan nanti itu akan ada tandanya sendiri. Kita tidak usah mengaku-ngaku Kanjeng Nabi sampun pirsa. Dari mana dilihatnya? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Nanti umatku itu akan datang di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Min asaril wudu, karena air wudu.
Jadi ibu-ibu mboten usah tumbas skincare sing ratusan ribu. Cek glowing, cukup dengan wudu. Min asharil wudu ay min iqamati shalah. Wudu artinya yang menjaga sholat. Masa wudu tok mboten sholat. Nanti kita akan dipanggil oleh Kanjeng Nabi itu, ummati ta'al, umatku sini, umatku sini. Dan alangkah indahnya ketika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka berjamaah seperti ini adalah merupakan upaya kita untuk nanti bisa berombong-rombongan masuk ke surganya Allah, berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Maka sering saya katakan berjamaah itu harus konsisten dan konsekuen. Karena memang nanti masuk surga itu berombong-rombongan, boten dewe-dewe. Ikut jamaah mana? Jamaah Muhammadiyah Karangploso. Nah, itu jelas itu. Ini KTA-nya jelas, nomor bakunya jelas. Jadi kalau ada aku terus gak melok Muhammadiyah, gak melok itu tak nasional ya. Nanti di sana kebingungan cari rombongan. Jadi sing istiqomah jadi jamaah Masjid Ahmad Dahlan ini. Nanti akan dipanggil, ayo jamaah Masjid Ahmad Dahlan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu dasarnya. Jadi ini buat ngarang-ngarang. Ini dasarnya surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ayatnya panjangan padosi mulai ayat 1 sampai terakhir mesti ketemu. Soalnya kalau lali ayatnya. Sekitar ayat 70 lah, 70-an. Nanti orang itu akan masuk surga itu zumara, berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika rombongan itu ketika rombongan itu berada di depan pintu surga, maka disambut oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Seraya dikatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera bagi Anda semua. Selamat ya. Sekarang masuklah ke dalam surga, tinggallah selama-lamanya di dalamnya. Alangkah indahnya seperti itu. Sebaliknya, masuk neraka juga berombong-rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ilal jahannama zumara. Orang-orang kafir itu nanti ya goleki rombongane. Rombongane togel, rombongan jaran kepang yang belum sempat tobat-tobat itu nanti akan ketemu itu di neraka itu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau yang ke surga tadi tidak pakai wawu, kalau yang ke neraka itu kalau yang ke surga tadi pakai wawu. Artinya orang masuk surga itu disambut dengan malaikat-malaikat yang ramah. Seperti kalau kalian jenengan ten manten, yang menyambut tentu kan nggih. Napa? Sing dipilih sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu. Terima tamu niku. Lek kula ngeten mboten payu terima tamu. Monggo-monggo langsung diarahkan ke prasmanan. Itu kalau bowo, tapi lek ten penjara, apa wonten maling dipersilakan. Ayo pinarak sik dek kene 20 tahun ndak ada. Jongkrokno. Ya, itulah orang masuk neraka begitu. Ya, futihat berarti tidak ada jeda itu. Langsung malaikat itu dengan geramnya, malaikat jabaniyah, malaikat yang tukang menyiksa di neraka itu. Setelah ditanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah dulu kamu sudah diberi nasihat? Bukankah sudah datang kebenaran? Bukankah sudah datang Al-Quran dan sunnah Rasulmu? Mereka mengatakan bala, walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Betul, mereka tidak menyangkal itu. Tetapi mereka mengatakan, saya dulu tidak ngereken pohon ngaji mboten purun. Liyane napa? Togel ae, liyane nang kafe ae. Sampai titik akhir hayatnya tidak sempat ketemu taubat. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama Bapak Ibu. Maka mari kita ngaji ngaten iki kita istiqomahkan. Tema yang saya sampaikan kemarin lewat WA ke Pak Ki, yaitu amalan-amalan yang akan bisa menjadikan kita itu dijanjikan satu kapling rumah di surga. Bapak Ibu,
menawi kula kaliyan jenengan di dunia ini tidak punya satu unit rumah di Permata Jingga, di Araya, di apa ini yang di dekat Hawa ini, yang satu unitnya itu harganya 4 sampai 5 miliar, tidak jadi masalah. Kita masih punya harapan, punya kapling rumah di surga Regency, bertetangga nanti kalau kalian jenengan. Lo Pak Ki, lo Mas Mahar. Dan di sana kita itu nanti tidak akan lagi diperintah untuk melakukan apa-apa. Kita hanya menerima balasan. Jadi di surga itu ada pertanyaan dalam satu forum pengajian, apa di surga kita nanti masih diberi kewajiban sholat, disuruh puasa? Oh tidak, sudah selesai. Ya. Fid dunya amalun la hisaba fi wa fil akhirati hisabun la amala fi. Dunia ini tempat beramal, bukan tempat kita menerima balasan. Artinya kalau orang beriman itu balasannya diminta di dunia ini, itu tidak berjanji. Dan di akhirat itu hanya ada balasan, tidak ada lagi amalan. Makanya kesempatan kita ya sekarang ini Bapak Ibu, di dunia ini yang sangat menentukan, yang singkat ini, yang hanya hitungan tahun, ya, tidak sampai 100 tahun mungkin. Jenengan kok 100 tahun, 80 tahun mau sing diombe wis macam-macam obate. Sing isu asam urat, mangke sore darah tinggi. Ya. Jenengan kalau memperhatikan sabda Kanjeng Nabi pun diparingi sinyal kali Rasulullah itu. Kanjeng Nabi dawuh kanat akmara ummati baina sittin wa sab'in. Rentangan umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Lah jenengan yang sekarang sudah 60 tahun lebih, niki sudah masuk masa-masa apa? Warning. Ngapunten lho, kalaupun mati itu tidak melihat usia gitu. Tapi pantas ngoten, pantas. Nah ini harus kita jadikan sebagai kesempatan kita di dunia ini untuk melakukan akselerasi, percepatan amal, sehingga nanti kita di akhirat itu akan kembali kepada Allah dengan bekal-bekal amal solih. Apalagi kalau sampai dibangunkan bangunan rumah di surga, subhanallah, itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Wis boten napa-napa, gak duwe omah di Permata Jingga, di Araya, boten masalah. Di dalam Al-Quran, satu-satunya yang sudah mendapatkan kapling rumah di surga berdasarkan keterangan Al-Quran, ini pun dikai sertifikat nih, sudah apa Pak? Sudah SHM, statusnya sudah SHM. Siapa itu Bu? Sinten? Yang dapat garansi sudah dapat bangunan rumah di surga sinten? Sinten? Alhamdulillah, ahli ngaji kan langsung semerat. Asia bin Muzahim. Siapa itu? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kok istrinya? Ya istrinya nggih. Suaminya laknatullah, musuh Gusti Allah. Istrinya malah dapat bangunan rumah di surga. Itu surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Coba nanti panjenengan kaji ulang di rumah, mulai ayat 10. Ayat 10, 11 sampai 12. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada 3 tipikal keluarga. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah bagi orang-orang yang kafir itu. Kisah tentang siapa? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin. Mereka itu di bawah pengawasan, di bawah pengasuhan hamba-hamba Allah yang sholih. Bahkan Nabi Nuh itu nabi papan atas, nabi ulul azmi.
Tapi istrinya dakhalan nar. Ya, masuk neraka. Jadi bukan jaminan Bapak Ibu, istrinya Nabi itu bukan jaminan masuk surga. Apalagi istrinya ustad. Pemane bojone mudin. Tergantung amalnya. Jadi istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh, anak kandungnya Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu terseret banjir. Jadi sing lanang niku sholih, sing wedok termasuk orang yang ingkar, termasuk istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu nabi yang kaumnya itu LGBT itu loh Bapak Ibu. Ya. Yang fenomenal dalam kisah dalam Al-Quran itu yang kemudian menjadikan ja'ala aliyaha safilaha, menjadikan bumi dibalik oleh Gusti Allah. Saking marahnya Allah pada perilaku LGBT. Lah kok saat ini jalur disahkan itu loh. Apa ndak baca Quran? Apa kepingin diwalik bumi ini? Namanya laki-laki ya seneng perempuan, itu normal. Perempuan ya seneng laki-laki. Ya kalau LGBT minta disahkan ya ini namanya nantang bencana itu namanya. Ini sudah dikisahkan dalam Quran. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, ini yang ada kaitan dengan materi kita. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman itu tentang istrinya Fir'aun. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Jadi Fir'aun itu ketika itu raja, berarti istrinya kan permaisuri, ibu negara. Andai kata Asia ini mau hidup dalam gelimangan kemewahan, menikmati fasilitas dan prioritas sebagai seorang ibu negara, dia itu akan hidup enak di dunia itu. Nopo-nopo diladeni, ada ajudan. Tapi Asia tidak mau begitu. Dengan kedoliman suaminya dia berontak hatinya. Bahkan sehingga kemudian di dalam bait-bait doanya, dalam munajatnya kepada Allah, beliau berdoa. Dan doanya diabadikan dalam Quran. Doanya cerdas sekali. Doanya begini, itqalat, ketika dia berdoa, bermohon kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini proposalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, bangunan rumah di surga. Kan dongane ini istimewa. Tidak berhenti di situ, beliau juga berdoa, wa najini min fir'auna wa amali wa najini min qaumit zalimin. Dan selamatkan aku dari keingkaran Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Karena Fir'aun ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Fir'aun ini kenapa menjadi raja yang kuat? Karena didukung oleh birokrasi yang namanya Haman, ya, menteri segala urusan. Didukung konglomerat yang namanya Korun, 9 naga. Didukung oleh ulama yang namanya Bal'am. Maka kokoh Fir'aun itu. Tapi istrinya nggak peduli itu semua, karena keimanannya kepada Allah. Maka Nabi pun memuji, ya khairun nisa'il alam arba'un, dawuh Kanjeng Nabi. Wanita di dunia ini sepanjang sejarah itu hanya ada 4 yang mempunyai keistimewaan. Yang pertama ini disebut pertama sama Kanjeng Nabi, Asyiatu imra'ata Fir'aun. Maka ibu-ibu Aisyah kalau mau mencari sosok idola, 4 wanita ini. 1 Asyah. Asyah ini istrinya Fir'aun, yang doanya kayak begitu, sehingga proposalnya ini langsung di ACC sama Gusti Allah. Dia sudah dapat 1 kapling bangunan rumah di surga. Yang kedua Maryam binta Imran. Maryam, ya, putranya Imran, ibunya Nabi Isa. Yang beliau ini adalah wanita suci yang tidak pernah keluar rumah, tetapi di bilik kamarnya, di dalam kamarnya itu sudah ada makanan-makanan yang lengkap.
Sehingga ketika Zakaria, kakeknya itu, masuk ke dalam biliknya Maryam, masuk ke dalam kamarnya Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam ini, wajada indaha rizqa. Didapati di dalam kamarnya Maryam ada banyak makanan. Kalau sekarang itu tidak heran. Mungkin tidak pernah keluar tapi banyak makanan kan, bisa GoFood, bisa GrabFood. Tapi zaman itu kan boten wonten. Sehingga ditanya oleh Zakaria itu, ya Maryamu anna laki hada. Nduk, teko ndi panganan kok akeh ngene, Nduk? Wong gak tahu urus sampean metu kok kamar. Karena saking sucinya Maryam. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini termasuk termasuk keistimewaan. Yang boten bisa nyontoh. Bisa takut Maryam wis gak nandi-nandi. Muga-muga kok teko-teko langit panganan, nggih boten saged. Ini keistimewaan karena memang sudah didesain oleh Gusti Allah. Maryam ini perempuan yang sholihah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Ya. Istri Rasulullah Khadijah. Yang ketika Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah ini, Rasulullah tidak punya istri yang lain, tidak berpoligami. Ya, ketika dengan Khadijah ini. Kenapa Khadijah ini menjadi istimewa? Karena Khadijah ini adalah sosok wanita yang kaya raya. 2/3 perekonomian Mekah ketika itu milik Khadijah. Jadi kalau di pasar itu ada 4 toko, itu yang 3 milik Khadijah. Saking sugih. Dan Rasulullah pun, jangan dikira Rasulullah muda itu sudah kaya raya. Ketika Rasulullah itu melamar Khadijah, itu mas kawinnya 100 ekor onta. Kalau sekarang ya 100 ekor, kok 100 ekor, kenapa 100 unit Toyota lah kalau sekarang. Kaya Rasulullah itu. Rasulullah itu sejak muda sudah entrepreneur, diajak pamannya Abu Thalib itu berdagang ke Syam, ya, berdagang kemana-mana, kaya. Tetapi panjang baca itu kisahnya. Begitu Khadijah menikah dengan Rasulullah, beliau serahkan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Maka tidak heran kalau sepeninggal Khadijah, Rasulullah itu kadang-kadang menangis teringat Khadijah itu. Sampai ketika itu Aisyah yang bertanya, Rasulullah itu tiba-tiba satu sore dalam riwayat itu, beliau tiba-tiba menangis. Ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku eling Khadijah. Nah, Aisyah kan rotok cemburu nih. Biasa kan, rotok baper nih. Kenapa kau masih ingat Khadijah ya Rasulullah? Bukankah sudah ada aku penggantinya? Walaupun dieling-eling malih kanjeng Nabi, Rasulullah itu agak tidak berkenan itu. Ya Aisyah, wallahi demi Allah, ma abdalallahu khairan minha. Allah tidak akan mendatangkan ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Karena itu tadi, Khadijah itu yang memberikan semua hartanya untuk perjalanan dakwah. Yang kedua, Khadijah inilah yang menguatkan aku ketika aku intimidasi, ketika aku dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Khadijah yang menguatkan aku. Bahkan ketika pertama kali aku menerima wahyu, kata Rasulullah, Khadijah lah yang menguatkan aku. Maka tidak tergantikan. Itu termasuk 3 wanita yang mulia. Yang terakhir Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah. Nah itu. Sekarang kita masuk materi supaya kita nanti mendapatkan bangunan rumah di surga. Ada amalan-amalan. Ini berdasarkan hadis sahih. Mudah-mudahan kita nanti bisa meraih amalan ini. Kalau tidak semuanya, salah satu lah. Sehingga dengan itu kita nanti akan dapat kapling rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini berdasarkan hadis sahih, adalah membaca doa ketika masuk pasar. Ini kan sederhana sebenarnya,
terutama ibu-ibu yang sering ke pasar. Jenengan pernah Bu ke pasar membaca doa masuk pasar? Jenengan mesti batin dongone ora apal. Kenapa kok ini menjadi sebuah amalan yang prioritas? Karena di pasar itu banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Jika kita bermohon kepada Allah, sampai Rasulullah bersabda, "Sarul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha." Tempat yang paling tidak bagus itu di dunia ini ya pasar. Ada 3 ya tempat yang menjadi kesenangan setan. 1 pasar, 2 kamar mandi, 3 perapatan. Yang tinggal arek pang nih, rasanya ada perapatan. Sampai rumen di onten unen-unen, wong gendeng niku lek mlebu pasar warasi angel. Maka baca doa mau masuk pasar ini. Niki ketokannya, napa ketokannya nih bahasa Indonesia ini? Delokannya, no? Kelihatannya sepele, tetapi ini bisa jadi tiket kita dapat bangunan rumah di surga. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fis suq, barang siapa yang berdoa ketika akan masuk pasar, doanya seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal? Nek dereng hafal browsing mohon mangke. Doa masuk pasar. Atau minimal baca bismillah, tawakkaltu ala Allah. Redaksi doanya kayak begini yang diajarkan Kanjeng Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita baca seperti itu, apa jaminan Rasulullah? Kata bahwa lahu alfa alfin hasanatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya alfa alfin. Alfa alfin itu berarti 1000 ribu. Pinten berarti? 1 juta kebaikan. Dan bayangkan betapa rahmatnya, betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cukup dengan membaca doa yang seperti ini, yang tidak butuh energi, tapi Allah taala memberikan satu pahala yang luar biasa. Alfa alfi hasanatin, dicatat baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfin sayyiatin, sekaligus akan dihapus darinya 1 juta kejelekan. Yang lebih menggembirakan lagi, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan baginya bangunan rumah di surga. Nah, ini 1. Kalau percepat nggih, ada 19 soalnya. Ini sampai jam itu toh nggih. Jam itu enak jenengan karena saya dari tahu. Insyaallah kula mantun iki selak demo Palestina mantun iki ten Panjen. Ya, alhamdulillah di Kepanjen kemarin ada koordinasi semua unsur mulai dari NU, Muhammadiyah, LDI, Wahidiyah, Ansarus Syariah. Nanti insya-Allah jam 8:30 akan aksi bela Palestina. Pertanyaannya, lha opo sih? Ayo dhewe ngoyo-ngoyo teman. Bahkan ada ustadz yang viral dalam ceramahnya mengatakan, kenapa kita harus demo? Ada signifikansinya, ada untungnya. Orang ini tidak ngerti sejarah. Ya. Palestina itu, nah ini kalau selain dulu ya, tentang Palestina, supaya jenengan itu tidak cuek, jangan sampai cuek. Ada beberapa alasan kenapa kita harus peduli Palestina. Yang pertama, karena bagaimanapun Palestina ini masyarakatnya itu mayoritas adalah Muslim. Dan ikatan saudara sesama Muslim itu lintas batas, Pak, tidak terbatas oleh teritorial wilayah. Nabi memberikan warning itu, peringatan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin.
jangan ngaku umatku, jangan ngaku Muhammadiyah. Kalau engkau tidak peduli terhadap kesulitan saudaramu sesama muslim, maka Muhammadiyah ya secara terorganisir, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting menggalang dana sehingga tidak kurang terkumpul sekitar 44 miliar. Betul lagi, 44 miliar. Itu bentuk kepedulian. Ya. Bisa dengan donasi, bisa dengan don aksi, kayak nanti itu aksi kita suarakan. Ya walaupun mereka tidak dengar, tetapi paling tidak ini menunjukkan kita berada di pihak mana. Seperti burung pipit yang di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar, burung pipit ini sibuk golek banyu di napa? Dek cucuk ingatan iki digawe madamkan api, diguyu. Gaya apa burung pipit? Oh, genine beran sakmono gedene. Gedemu mek cilik. Nah, burung pipit mengatakan, saya tidak peduli api itu padam atau tidak, tapi paling tidak ini menunjukkan saya berada di pihak siapa. Nah, minimal dengan doa. Makanya ada himbauan setiap khotib Jumat, beberapa Jumat ini ya, dalam doa selesai khutbah itu harus mensisipkan doa, Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi Filistin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Segera binasakan ya Allah orang-orang yang berbuat zalim kepada umat Islam dimanapun. Ini satu. Pun nanti ndongaaken wong Palestina. Waduh, alhamdulillah. Mereka seakan Menteri Pendidikan mengatakan tahun ajaran ini sudah selesai. Sekolah-sekolah tutup. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada muridnya. Pada sahih semua. Sehingga anak Palestina itu secara mental waduh sangat kuat, terbiasa dengan tempaan kayak begitu. Yang kedua, di Palestina itu kan ada Masjidil Aqsa, masjid yang secara khusus disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, la tusaddu rihalata illa ila salasati masajid. Itu dawuh Kanjeng Nabi itu. Kamu tidak usah kepingin yang teman, tidak usah punya keinginan yang menggebu-gebu untuk melakukan satu perjalanan, kecuali ketika masjid yang disebutkan Nabi. Yang pertama Masjidil Haram, yakni Masjidil Haram, masjid yang merupakan rumah ibadah yang pertama. Yang ketika kita sholat di Masjidil Haram itu satu rakaatnya setara dengan 100.000 rakaat daripada kita sholat di Masjid Ahmad Dahlan. Tapi itu fadhailul a'mal lho Bapak Ibu. Boten berarti terus celengan kok mari umroh gak jamaah. Lho nanti aku celenganku sing akeh 1.000, bukan begitu. Satu itu yang kita harus punya keinginan. Ya walaupun sekarang ini kalau mau daftar ibadah haji waiting listnya itu 25 sampai 30 tahun. Jadi panjenengan yang sekarang ini usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, daftar sekarang, berangkatnya nanti kira-kira umur 90. Iya itu Pak. Tapi tidak apa-apa, kita harus punya keinginan. Namanya haji itu kan, berangkat itu kan panggilan Allah. Caranya kan macam-macam. Ada haji wahyu, pergi haji karena sawai payu, moro-moro kena jalan tol, wes iso haji, langsung haji furoda, haji yang langsung berangkat itu 400 juta. Piro ini lek Gusti Allah manggil. Makanya harus kita punya etika, jangan sampai aku gak kira kuat mau kaji bayaranku sampai tidak usah gitu begitu Bapak Ibu. Ya ada haji namanya Haji Abu Bakar, pergi haji atas budi baik Golkar. Ini haji partai. Apapun lah, tak ada dadul asbab, sebabnya bisa bermacam-macam. Nah itu, maka kita harus kepingin ke Masjidil Haram. Harus ngoyo dawuh Kanjeng Nabi, ngoyo. Tapi mboten usah utang lho nggih. Karena haji itu bagi yang mampu, Pak. Yang kedua, wa masjidi hada, kata Rasulullah. Dan masjidku ini. Ketika Rasulullah dawuh hadis ini, beliau sedang berada di Masjid Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah. Yang satu rakaatnya itu sama dengan 10.000
rakaat. 10.000 Pak. Nggih. Kalau Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjidil Aqsa ini, wah Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang satu rakaatnya sama dengan 1.000 rakaat. Dan di Masjidil Aqsa itulah Rasulullah singgah ketika perjalanan Isra. Dalam satu riwayat beliau mengimami sholat ya. Dan di dalam tarhim itu biasanya disebutkan itu. Wa taqaddamta lis-sholati fasallu kullu man fis samai wa antal imam. Ada kan nonton tahrim langsung adzan. Itu artinya begitu. Nabi pernah singgah di Masjidil Aqsa itu. Dan Masjidil Aqsa ini, Palestina ini pun adalah negerinya para nabi dan para rasul yang terdahulu. Dan ini sekarang dihancurkan oleh Zionis laknatullah Israel itu. Maka kita harus peduli. Nah ini pun makin gelabar kemana-mana ini. Tapi itu sebagai selingan supaya kita itu jangan cuek dengan Palestina, dengan saudara kita yang ada di Palestina. Dan Israel itu sudah kurang ajar Bapak Ibu. Dimanapun perang itu juga ada etikanya. Yang harus dilindungi itu anak-anak, perempuan, rumah sakit. Nah, ini rumah sakit barang dibom ya. Aliran listrik, aliran air diputus, logistik bantuan diputus. Tapi kita tetap optimis bahwa ada pertolongan Allah. Dalam beberapa video yang viral itu, sekarang ini tentara Israel banyak yang stres menghadapi Hamas. Hamas itu kira-kira diberi Allah Ta'ala itu bantuan tentara malaikat yang tidak kelihatan. Saya punya dapat share rekamannya itu ya. Tentara Israel itu sekarang ini sudah mulai mau undur diri. Komandannya diseneni. Tapi mereka sudah takut dengan kematian. Saya tidak berani. Yang saya lawan itu hantu katanya. Karena dia itu nembak tidak kelihatan. Itu Hamas. Dan itu serangan rakyat Palestina. Ya ini mudah-mudahan ini bentuk pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan nanti bentuk pertolongan Allah ini juga nanti bisa bergeser ke negeri kita. Kita dapatkan pemimpin yang betul-betul dekat kepada Allah dan mencintai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau bukan kampanye tapi pun jelas. Saya kira orang yang menggunakan hati nurani tidak akan milih siapa-siapa. Insya Allah sebenarnya sudah beres. Ya. Dohirnya saja sudah kelihatan. Ya, ini Bu, buatan kampanye lagi. Ini soalnya kalau rekam lagi. Yang kedua, amalan yang akan bisa menjadikan kita dijanjikan bangunan rumah di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas minimal 10 kali. Jadi enteng ini. Surat Al-Ikhlas ini surat favorit. Sampai viralan ini. Kul huwa kan. Jadi hanya ini. Ya. Kita dalam mendapatkan bangunan rumah di surga itu tidak diperintah membaca surat Al-Baqarah 10 kali. Insya Allah berat. Ini surat Al-Ikhlas. Jenengan Bu kali godhog banyu. Guru sampai umum ini wis mari. Timbangannya nyetel lagu India. Toje deka toye jana seneng. Wah, niku. Patun joget-joget ngoten. Lah tuh maca niki surat Al-Ikhlas. Dan ini hadisnya sahih loh Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, ya, baca qul huwallahu ahad sampai selesai, maka dijanjikan banallahu lahu qasran fil jannah. Kalau tadi baitan, redaksinya bangunan, ini qasron. Qasron itu artinya istana. Amin ya Rabbal Alamin. Masa boten sempat 10 kali saja. Waktunya kapan di sini tidak diterangkan, berarti terserah. Kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin.
Nah, ketika Rasulullah dawuh seperti ini, Umar yang mendengarkan itu kemudian langsung berkata, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak membacanya. Bahasa gampang ini kata, lek ngoten kanjeng Nabi, pun ping 10, ping 100 kula waca kanjeng Nabi. Itu Umar. Memang sahabat itu kalau ada kebaikan langsung berlomba-lomba. Itu hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai dikatakan generasi terbaik umat ini. Ya ajene ketunggonan kanjeng Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ceritakan mancik rada oleh akeh. Mengisi kekosongan shaf dalam sholat. Ini juga sepele sebenarnya, ya, karena biasanya orang itu mengabaikan shafnya itu dibiarkan renggang, padahal rapatnya barisan. Kecuali Covid ini loh, Covid ini aku sempat, sulit itu, memahamkan dua pemahaman itu. Tetapi pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya sudah berfatwa, situasi itu situasi pandemi, artinya situasi yang darurat. Kalau di dalam situasi yang normal, semua dihukumi sehat kecuali yang sakit. Tapi kalau dalam situasi wabah, pandemi global, maka semua dihukumi sakit kecuali yang sehat. Sehingga ketika itu diregangkan, tidak apa-apa. Tapi ketika dalam situasi normal seperti sekarang ini sudah normal kembali, ya, maka rapatnya barisan dan lurusnya barisan itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Bahkan ketika shaf itu renggang, itu nanti akan menjadikan setan masuk di sela-sela shaf itu. Dan ini jangan kemudian dikomentari dengan akal. Lu gak popo, seuntung-untungan setan sembahyang, malah sembahyang. Mboten ceritane, setan tobat itu mboten ceritane. Berarti itu setan mau menggoda. Filosofinya ini adalah persatuan umat. Kalau sampai umat itu renggang, berpecah belah, di situ setan akan masuk untuk mengadu domba umat Islam. Itu filosofinya. Maka Rasulullah itu setiap beliau mau mengimami sholat kan oleh ke belakang itu. Ya, selalu beliau itu melihat itu. Sawu sufufakum istaqimu wa tadilu, lurus rapat. Yang pertama, Rasulullah ingin memastikan bahwa sholatnya ini betul-betul lurus dan rapat. Yang kedua, Rasulullah itu juga melihat jamaah. Tujuannya apa? Beliau bisa nanti mengimami sholat itu supaya pas. Nah, ini imam juga harus diilmui loh, Pak. Imam itu harus punya ilmu. Lek makmum siapapun nggak jadi masalah. Tapi kalau imam harus punya ilmu. Jangan sampai seperti kasusnya Mu'ad bin Jabal. Bagaimana kasusnya Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal ini pernah ngimami sholat. Rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah 286 ayat. Waduh, makmumnya sampai niku kira-kira datang masjid mriki. Buyar niku. Masuk imamnya juga hafal. Rakaat pertama Al-Baqarah 286 ayat. Sampai ngelak. Sampai 286 ayat. Alhamdulillah. Rakaat kedua surat Ali Imran 200 ayat dimarekno. Akhirnya setelah sholat berjamaah itu geger, Pak. Geger tenan itu jamaah. Geger. Kemudian diwadulkan, ini apa diwadulkan? Dikandakkan. Dikandakkan biasa kan. Kalau ada masalah kanjeng Nabi wonten. Ya Rasulullah, Mu'ad nambel goro-goro kanjeng Nabi. Goro-goro apa? Wih ini kula ngimami sembahyang. Rakaat pertama surat Baqarah ditekaken. Diprotes kalian tiang-tiang malah gak terima. Sembahyang maksudnya ikhlas ta. Kemudian Rasulullah seperti biasa, beliau itu kalau ada laporan, tidak pernah sepihak, dikonfirmasi, dipanggil itu Mu'ad. Ya Mu'ad, betulkah cerita seperti ini? Nggih kanjeng Nabi, saking tiang-tiang niku kula jak semua dawa titik mon sambat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah mendengar penjelasan Mu'ad ini, beliau tidak berkenan. Ya Mu'ad, aturidu an takuna fatana. Wahai Mu'ad,
kamu itu ngare perkara. Idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau engkau mengimami sholat, ringankanlah sholatmu. Fa inna fiha as-shaghir wal kabir wal marid wa dal hajah. Sebab makmummu itu macam-macam. Ono arek cilik, lek kesuwen titik bengok-bengok, kul wae le. Pelayon, pencolotan. Wal kabir, ada orang yang sudah sepuh, asam urat. Wal marid, ada orang yang pas gak enak badan, kurang fit, tapi tetap kepingin jamaah. Lah kok imame suwe cari makmume aduh. Wes enak nang masjid kono ae. Wadal haja, dan ada orang yang selalu ada perlu. Itu loh, itu fatwa Rasulullah loh. Wa idza shalla ahadakum bin nafsi falyutawil masa. Lek sampean salat dhewe muat, masih mau khatamna Quran gak jadi masalah. Ya itulah. Maka imam itu harus bijaksana. Imam harus bijaksana. Apalagi kalau tarawih. Tarawih itu kan berapa sini? 11 rakaat. Nggih, standar. Lek tarawih jenengan misalnya kula pas imam itu mriki misale, ya kula paling rakaat pertama alam taro, kedua alam nasro. Ketika ida jaa, sing kedua ida sulsilatil ard. Penak wis. Soalnya kula gak pati apal itu. Jadi itu dalam sholat berjamaah, imam itu harus punya ilmu sehingga sholat itu tidak jadi fitnah. Pernah loh kejadian Bapak Ibu, sholat subuh imamnya kedawan, pulang sholat ada sepeda motor hilang jamaahnya itu, sehingga akhirnya jamaah yang sepeda motornya hilang golek imam sama kan kedawan garain maling-malingnya lo katek lek nyolong. Coba sama tadi dajah ambil alam nasrani beres, lo itu kan akhirnya jadi fitnah. Rasulullah itu dawuh begitu kok. Ya Mu'ad, aturidu antakuna fatana. Kamu enggak goro-goro Mu'ad. Goro-goro gede. Itu bijaksananya Rasulullah begitu. Itu bijaksananya Kanjeng Nabi. Maka lurusnya barisan dan rapatnya shaf ini harus kita sempurnakan. Sehingga ketika kita itu melihat ada shaf di depan yang kosong, kemudian kita maju, kita isi, ini akan dapat jaminan bangunan rumah di surga. Dan sebaik-baik shaf bagi laki-laki yang di depan, kalau perempuan yang di belakang. Itu Rasulullah mengatur shaf seperti itu. Ini berarti menunjukkan bahwa perempuan-perempuan zaman Rasulullah itu juga sholat berjamaah di masjid. Jangan kasih kan tanya tuh, mulia utama mana bagi perempuan, sholat di rumah atau di masjid? Selama tidak punya udzur yang syar'i, misalkan ada anak kecil yang masih bayi, pernah saya sampaikan, ya tidak punya tanggungan apa-apa, tentu sholat di masjid berjamaah lebih utama. Ya karena ada unsur berjalannya, yang setiap langkah itu dihitung satu pahala, dikurangi satu dosa. Ada unsur silaturahimnya, ada tahiyatul masjidnya. Tapi ibu-ibu juga harus memenuhi syaratnya itu, situasi aman. Gue dua anak bayi umur setahun, si bayi ditinggal di masjid, mulai gelundung. Jadi pagi doang akeh situ. Karena Rasulullah itu juga mengatur shaf itu, berarti perempuan-perempuan zaman Rasulullah itu hadir di masjid. Yang shaf berikutnya anak laki-laki, shaf berikutnya anak perempuan, shaf yang di belakang perempuan dewasa. Jadi mengisi kekosongan shaf ini akan menjadikan kita mendapatkan bangunan rumah di surga. Dasarnya hadis dari Aisyah, istri Rasulullah. Istri Rasulullah yang bernama Aisyah ini, ya, istri yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau dinikahi Rasulullah dalam usia yang masih belia. Dan Aisyah ini termasuk perempuan yang cerdas. Itulah hikmahnya. Sehingga dari Aisyah inilah banyak diriwayatkan hadis, terutama yang terkait dengan rumah tangganya Rasulullah, keseharian Rasulullah. Satu di antara ini, man sadda furjatan fis shaffi, siapa yang mengisi kekosongan atau celah
sof dalam sholat, rafa'ahu wa hu biha darajatan, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya, wa banalahu baitan fil jannah, dan untuknya akan dibangunkan bangunan istana di surga. Ini mudah-mudahan kita bisa mengambil peluang itu. Jadi jangan sampai ada sholat itu sama nih sing ngarep. Atau ada safku yang kosong dibiarkan. Yang keempat dan kelima ini jadi satu paket. Terakhir ini wis kesel kula. Mengunjungi orang sakit dan silaturahim kepada saudara yang jauh. Nyambangi yang sakit. Sering kalau sampai akan nyambangi wong loro ganjarannya gede. Dengan catatan kita harus memperhatikan adab-adab menjenguk orang sakit. Napa adab yang pertama, kita tahu waktu. Sok sampai jam 9 bengi besok nyambangi wong loro. Kok berku saiki sepurane lho to. Oke wis istirahat. Di samping ngoten mari ngono gak gawa apa-apa. Mari cerita sing reno-reno. Sampe norone apa saja? Iki lho tengku rada waduh iki kok tanggoku jare asam lambung tiba salah mati ya iki. Iki jare sing lara wis mulya cak aja nyambang. Ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit, ya kita motivasi, kita support. Karena orang yang sakit itu kan secara psikologis itu kan nelongso. Kalau dia tahu ngalamin ini, koyo lek diomong dewe ini, tapi begitu nang rumah sakit itu baik kancane akeh. Saya pernah Bapak Ibu 2 bulan itu dipakai kateter, selang kateter. Nah diomong kok nelongso, nah nanti gue kateter. Bareng pas kontrol dokter itu, wes kabeh kateteran. Itu butuh support. Wes sabar, loro ngono ngurangi dosa. Lek dhewe ikhlas. Kemudian didoakan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa wasfi at-tasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Terus aja suwe-suwe pun dangu-dangu lek besek tiyang sakit niku. Engko jak ngobrol rene gak istirahat. Makanya sampai wonten sing ditulis dilarang bicara dengan pasien. Itu dalam rangka supaya pasien kan bed rest biasanya, tidak boleh banyak-banyak aktivitas. Itu kita harus memahami itu. Terus kalau membawa bawaan gitu, ya disesuaikan lah lorone nopo, kok sing dilarang malah digawakno. Wis jelas opname gara-gara stroke digawakno sate kambing sak gulene iki sing paling enak iki. Tilono titik gak apa-apa kayak tombo. Cari keluargane wah ini nambah-nambah cepet iki. Itu. Jadi ada maridon mengunjungi orang yang sakit atau juga silaturahim kepada saudara yang jauh. Silaturahim itu ternyata keistimewaannya luar biasa. Tapi sekali lagi juga ada adabnya. Itu indahnya Islam. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu. Tamu diwajibkan juga tahu diri. Nah ini kan matching nanti akhirnya. Jangan sampai kita itu bertamu ya jam-jamnya orang istirahat. 9:30 bengi dok-dok main koncone. Itu kok dia saking mampir aku jagongan sih. Padahal tuan rumahnya jam segituan istirahat. Nah, ini tamu seperti itu ya kurang bijaksana. Kemudian kalau bisa tamu itu tidak merepotkan tuan rumah. So dadi tamu terus ndekte. Aku gawe ngono ya, aku wedang jahe aku kesel aku. Terus tukang goreng sing enak ndek ngono lho. Jarine tuan rumah sampean medaya apa marung. Tuan rumah juga demikian. Tuan rumah itu harus menghormati tamu. Kalau ada tamu yang saya ngapunten ibu-ibu, segera ya didamelaken unjuk anak, tangan. Ojo tamune bapake niku sak jam 2 jam ngobrol, gak digene apa-apa. Bareng kate pamit, wis saya tak gene wedang lho, tenono sik. Saya tak godhokno wedang, batine dayoe, ket mangkok ket godhok. Iki apa banyune kakean kompore keciliken iki gak umep.
harus segera. Ya. Itu termasuk pekerjaan tergesa-gesa yang baik itu adalah nyuguhi dayo. Nyuguhi dayo. Dan medayo itu menghormati tamu itu batasnya 3 hari. Lek wonten tamu terus nginep sampai 3 dina gak mulai-mulai, aku sih betah ndek kene njan takoni. Sampeyan medayo apa ndekos? Kok kamu? Karena Diburi itu 3 hari itu sudah bukan kewajiban tuan rumah. Lebih dari 3 hari itu sih di kono wae karek notal. Itu lho sedina saat timbang teman di hotel ya entek akeh. Ini harus saling matching. Dan dua-duanya ini menjenguk orang yang sakit, bersilaturahim kepada saudara yang jauh, keluarga yang jauh, maka akan menjadikan kita dibangunkan bangunan rumah di surga. Dasarnya hadis Nabi, man ada maridon, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, auzaro akhon lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Jadi silaturahim krana Gusti Allah lho nggih. Mboten krana golek utangan. Ayo nang kono silaturahim nang ngene iku lho, sugih rupane kok menawa iso diutang. Sudah tidak termasuk niki. Lihatnya karena mengharapkan ridho Allah. Nadahu munadin, maka nanti malaikat akan berseru. Jadi orang yang besuk atau orang yang silaturahim itu akan disuruh oleh malaikat, dibetah wa tauba mamsaka, beruntunglah kamu, beruntunglah perjalanan. Jadi perjalanan silaturahim, sejauh apa kita berjalan, sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Ya. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan bagimu sudah dicepakkan, kenapa dicepakkan? Disiapkan satu kapling bangunan rumah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kapling bangunan rumah di surga. Ini masih 4 sampai 5. Insya Allah ini ada 19 amalan. Kita lanjutkan pada bulan depan. Lek boten lali nggih. Mudah-mudahan jenengan jenengan tengeri. Napa ditengeri ditandai. Jenengan harus mencatat dan meniteni ngaji ini supaya bisa urut, supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan membawa iman Islam, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan mengumpulkan kita semua nanti dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kesulitan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan segera memberikan balasan kepada Zionis Israel laknatullah. Amin ya rabbal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna